Asura, berhenti. Bicara yang jelas sebelum kamu pergi. Kamu jelas tidak adil. Dewa Asura terdiam, berbicara tanpa memalingkan kepalanya. Aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan untuk membantu Tangsan menjernihkan pikirannya. Kamu sepertinya masih belum meminta izinku untuk meminta penjagamu Bosaishi untuk bersama Tangchen. Selesai berbicara, Dewa Asura mengambil langkah sudah menghilang dari gerbang kuil Dewa Laut. Ya Tuhan, kau adalah kakakku. Kita bisa membicarakan semuanya, tunggu aku. Sekali lagi Dewa Laut berteriak melihat Dewa Asura sudah menghilang. Semuanya bisa didiskusikan. Kamu adalah salah satu dari 3 penegak hebat yang dapat berdiri berdampingan dengan 2 Raja Dewa. Kamu tidak bisa berbicara omong kosong dengan Komite Alam Dewa. Di ruang pewarisan, Tangsan sudah dikelilingi oleh cahaya keemasan. Bahkan dia tidak bisa bergerak karena dikekang oleh cahaya emas ini. Di depannya sudah ada 7 podium berjejer. Seperti yang dikatakan Dewa Laut, pewarisan Tangsan dibagi menjadi 8 bagian. Biasanya dalam pewarisan dewa hanya 6 bagian, tapi karena Tangsan memiliki 7 tulang roh plus jantung Trisula hancur, maka pewarisannya menjadi 8 bagian. Dan setiap tulang rohnya nantinya akan mewakili rasa dan emosi. Tiba-tiba Tangsan merasakan panas merobak punggungnya, rasa sakit yang tajam bahkan membuat penglihatannya gelap. Satu persatu, 8 tombak laba-laba terlucuti dari punggungnya, terbang menuju podium pertama. Sekali lagi suara dingin menggema, membatalkan pengekangan. Jika pengangkatan tulang roh dihentikan, pewarisan akan terputus secara paksa. Tidak boleh meninggalkan jarak 2 meter dari podium. Tangsan menyaksikan dengan penasaran apa yang akan terjadi pada 8 tombak laba-labanya. 8 tombak laba-laba mengambang lalu menyatu diselimuti oleh kekuatan Dewa Laut. Di balik rasa sakitnya, Tangsan merasakan kebahagiaan. Dia melihat 8 tombak laba-labanya berubah bentuk menjadi 8 sayap. Setiap sayap memiliki panjang 2 meter dan ujung sayapnya tajam seperti pedang. Tulang roh kedua yang terlucuti adalah tulang roh Daming, sama seperti adegan pertama. Lengan kanannya bergetar mengeluarkan tulang roh lalu terbang menuju podium kedua, mengambang dan membentuk naga biru raksasa dan sebuah ilusi pun muncul. Tangsan melihat seseorang yang sangat menjijikkan dengan wajah vulgar dan menghina kepada tulang roh Daming yang membuatnya sangat marah. Melangkahkan kakinya, tangannya secara paksa untuk menghancurkan orang itu. Orang yang dilihat Tangsan adalah si vulgar bule, menghina dan berkata, "Betapa memalukan, transformasi gagal." Otak Tangsan sepertinya akan meledak karena amarah. Jika penghinaan itu tertuju padanya, itu tidak masalah baginya. Tapi penghinaan itu kepada tulang roh Daming yang dia dapatkan dari pengorbanan untuk membangkitkan Xiaowu. Suara samar muncul dari tulang roh. "Saudaraku, jangan tertipu. Aku merasa sangat terhormat mewakili amarahmu. Menjadi bagian dewa adalah kehormatanku. Apakah kamu ingin Xiaowu berduka karena kamu gagal warisan?" Mata Tangsan menjadi lembab. Dia mengedipkan air mata dan menarik kakinya yang terangkat, dan ilusi akhirnya menghilang. Kaki kanan Tangsan bergetar dan mengeluarkan tulang roh terbang menuju podium ketiga, dan ilusi pun muncul. Adegan yang muncul di mana ibunya Ayin memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya Tang Hao. Dalam cobaan ini, karena tulang roh berasal dari ibunya, Tangsan dengan mudah mengatasi. Seperti adegan sebelumnya, tulang lengan kiri Erming sudah terbang menuju podium keempat. Apa yang membuat Tangsan mewakili rasa ketakutan dari tulang roh Erming? Karena tulang lengan kirinya menyimpan kekuatan Dewa Asura. Dia takut kekuatan Dewa Asura yang berada di tulang roh Erming akan bereaksi dan akan menggagalkan pewarisannya. Tapi itu tidak seperti yang dia takuti. Tulang roh Erming tidak bereaksi sama sekali. Tulang roh kaki kiri, Raja Paus Orka Roh Jahat sudah terbang menuju podium kelima, dan ilusi pun muncul. Adegan di mana Xiaowu berada di hutan besar Stardew dengan rambut tergerai. Berdiri memegang sisir kayu kecil, dia memandang lembut Tangsan yang berjarak 2 meter.
Kah, tahukah kamu, kata ibuku, seorang gadis hanya bisa membiarkan satu pria menyisir rambutnya seumur hidupnya. Apakah kamu ingin membantuku? Tanpa ragu, Tangsan mengangguk, kakinya melangkah, dan tangan kanannya mencoba meraih sisir itu, tapi terhenti di udara. Ini adalah ilusi. Bagaimana aku bisa dan jauh berada di hutan besar Stardew? Tapi meskipun ilusi, jika Tangsan saat ini bisa menggunakan kekuatannya, dia akan meraih sisir itu. Tidak peduli ilusi atau dia berada dalam pewarisan, Tangsan masih tidak bisa menolak permintaan Xiao. Di antara 7 emosinya, yang paling sulit dikendalikan adalah cinta. Dalam hatinya, kata ini adalah bagian terlemah terbesarnya. Kah, apakah kamu tidak mau menyisir rambutku? Tidak, aku mau. Cinta yang hebat menerobos alasan. Tangsan berteriak secara emosional. Bagaimana mungkin dia tega melihat Xiao sedih? Setelah kematian Bosaishi, tinggal 6 orang inilah yang menjaga untuk mempertahankan gerbang antara alam manusia dengan alam dewa, tempat pewarisan Tangsan agar tetap terbuka. Jika mereka tidak bisa mempertahankan gerbang ini, maka Tangsan tidak dapat kembali ke alam manusia, terkecuali pewarisan Tangsan sudah sukses. Jadi, apa yang dirasakan dan dilihat Tangsan, mereka juga merasakan dan melihatnya. Pada awalnya, tugas ini seharusnya melibatkan 7 dolo penjaga pilar suci, tapi Bosaishi mengubahnya pada 6 monster shot, karena kekuatan mental mereka sudah sebanding dengan 7 dolo penjaga pilar suci. Xiao sudah terisak dalam tangis. Dia tahu cinta Tangsan begitu besar padanya. Bahkan jika itu pun ilusi atau palsu, Tangsan masih tidak mau menolak permintaannya. Jika Tangsan tidak lulus dalam cobaan ini, kematian sudah menunggu. Xiao berteriak histeris, meskipun dia tahu teriakannya tidak akan didengar oleh Tangsan karena dibatasi oleh 2 alam. Kah, itu bukan aku! Itu bukan aku! Dalam ilusi, Tangsan sudah hampir mengambil sisir kayu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah lain seolah mendengar sesuatu. Ya, Tangsan mendengar teriakan Xiao. Meskipun dia sudah mengembalikan cincin dan tulang roh Xiao, tapi jiwa mereka masih terhubung. Dan boom, ilusi hancur dan menghilang. Tulang roh punggung dari Raja Paus Iblis sudah terbang menuju podium ke-6. Tapi ada yang aneh, di belakang tulang roh ini ada sosok bayangan ungu terbang. Itu adalah sosok Raja Paus Iblis ketiga berbentuk manusia. Jiwa Raja Paus Iblis sebenarnya belum lenyap. Selama ini dia bersembunyi di dalam tulang roh. Tangsan, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Kamu akhirnya membawaku ke tanah warisan ini. Langkah terakhir yang belum bisa aku lakukan selama bertahun-tahun. Tanah warisan ini milikku sekarang. Aku akan membiarkan mayatmu utuh dan membuat kembali tubuhku setelah aku menjadi dewa. Tidak perlu bertindak. Itu tidak berguna. Apakah kamu percaya dengan dunia ini? Ini hanya ilusi. Di tengah warisanku, kau mencoba mengganggu. Itu hanya akan menyebabkan kehancuranmu. Tiba-tiba, suara bermartabat terdengar. Mencoba menghancurkan penerusku. Bunuh tanpa ampun. Kilatan emas langsung menghancurkan bayangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Melihat adegan ini, Tangsan baru menyadari jika ini sebenarnya nyata, bukan ilusi. Bagaimana tadi jika dia benar-benar terbunuh? Tulang roh terakhir terbang menuju ke podium ke-7. Tulang tengkorak kebijaksanaan, dan ilusi sekali lagi muncul. Tangsan melihat seorang pria sedang memainkan harpa. Itu adalah aku. Lalu seorang wanita dengan tubuh telanjang menghampiri pria itu. Bukankah itu Chen Renshu? Kenapa dia ada di sini? Ini adalah pewarisanku. Tangsan yakin jika adegan ini pasti sudah muncul di pewarisan Dewa Malaikat Chen Renshu. Adegan terus berlanjut, persis seperti di saat Chen Renshu mewarisi Dewa Malaikat. 2 tubuh manusia dalam keadaan telanjang saling memandang. Chen Renshu langsung memeluk tubuh Tangsan dengan ganas. Tangsan, kenapa kamu? Tangsan hanya terdiam meskipun aliran darahnya sudah menggebu-gebu dan seluruh tubuhnya memanas, tapi dia masih tidak bergerak. Daemubai, Oscar, dan Ma Hongjun
sudah menelan ludah dengan mata terbelalak. Zhu Zuqing, Ning Rongrong sudah menutup mata. Sementara orang yang paling menyakitkan melihat adegan ini tentu Xiao. Dia merasa tak berdaya, wajahnya sudah kusam, air mata mengalir, tersendak karena sakit hati. Meskipun ini hanya ilusi, bagaimana mungkin dia rela melihat kekasihnya bersama dengan wanita lain? Gah, jangan bilang kamu benar-benar ingin. Dalam ilusi, tatapan Tang San yang awalnya menggebu-gebu berubah menjadi dingin, dan hanya mengucapkan sepatah kata, "Pergilah." Gerakan Chen Rensu berhenti, memandang Tang San dengan mata berkaca-kaca, berkata dengan sedih, "Mengapa?" "Karena kamu bukan dia, tubuhku hanya milik Xiao." Boom, Chen Rensu meledak menjadi cahaya kemasan, dan ilusi pun menghilang. Kata-kata Xiao sebelumnya masih terngiang di benak Tang San. "Kak, itu bukan aku." Kalau bukan Xiao, bagaimana mungkin Tang San akan rela keperjagaannya hanya untuk Xiao? Tang San juga akhirnya mengerti kenapa Chen Rensu begitu toleran padanya dan selalu memberikan padanya kesempatan berkali-kali. Tang San mengeluarkan mutiara Raja Paus Iblis dari penyimpanan rohnya. Seperti yang dikatakan Dewa Laut, bagian ke-8 ini berhubungan dengan jantung Trisula. Dan Trisula sekarang sudah bersinar terang karena sudah memiliki jantung lagi. Satu persatu, tulang rohnya kembali ke tubuhnya. Mulai dari 8 tombak laba-laba yang sudah berpolusi menjadi 8 sayap. Kaki kiri dan kanan, lengan kiri dan lengan kanan sudah ditutupi oleh kepingan baju jirah. Tulang roh dari Raja Paus Iblis Laut Dalam membentuk kepingan jirah di bagian dadanya. Yang terakhir, tulang tengkorak kebijaksanaan di kepalanya berubah menjadi mahkota Dewa Laut. 10 cincin roh perlahan muncul dari kakinya. 9 cincin roh berwarna merah. Sementara yang ke-10 berwarna emas, dikelilingi warna biru Dewa Laut. Memandangi dirinya dengan baju jirah Dewa Laut dan 8 sayap, Tang San tersenyum lega. Dia akhirnya menjadi Dewa Laut yang baru. Suara samar bergema di benak Xiao. Satu uji coba tingkat merah selesai. Sebagai hadiah, kenaikan 10 tingkat kekuatan roh dan 3 cincin roh pemberian dewa. Sementara di depan 5 orang sudah mengembang 5 cincin roh berwarna merah. Sebelum Tang San kembali ke Aula Dewa Laut, dia masih singgah di Kuil Dewa Laut tempat dia pertama kali bertemu dengan Dewa Laut sebelumnya. Lalu dia membungkuk ke arah kursi sebagai ucapan terima kasihnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di Aula Dewa Laut. Dua pasang mata menatap aneh padanya, ada rasa iri dan rasa bangga. Tiba-tiba, Clear Sky Hammer muncul dengan paksa. Secara bersamaan, 9 cincin roh bermekaran, 8 cincin roh berwarna merah. Sementara cincin roh ke-9 dari Raja Paus Iblis Laut Dalam berwarna emas karena sudah berpolusi ke tingkat dewa. Untuk apa kalian menatapku seperti itu? Apakah kalian tidak mengenalku? Secara bersamaan, baju jirah Dewa Laut menghilang ke tubuhnya. Dan dengan jentikan tangannya, Trisula juga menghilang. Tampilan Tang San sudah berubah seperti biasa. Bukankah kalian juga ingin menjadi level dulu? Tunggu apa lagi? Silahkan ambil dan serap cincin roh yang di depan kalian. Wajah 5 orang yang semula tegang akhirnya tersenyum. Iya, kakak ketiga masih kakak ketiga. Tidak ada yang berubah. Aku ingin tahu bagaimana reaksi Xiang-Xiang ketika kita kembali melihat pacarnya sudah menjadi dolo. Segera 5 orang langsung duduk bersila untuk menyerap cincin roh masing-masing. Xiao langsung melemparkan dirinya ke pelukan Tang San dan terisak. Sambil membelai lembut kepala Xiao, Tang San berkata, "Xiao, kamu juga harus menyerap cincin rohmu." "Kah, kamu pernah bilang tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu masih khawatir terhadapku?" "Baiklah, kita akan pergi bersama-sama." Sebelumnya, Chen Rensu sudah menantang Tang San untuk bertarung dan Tang San menerima tantangan itu. Keluar dari Aula Dewa Laut, 7 dolo penjaga pilar suci langsung membungkuk pada Tang San. "Senior, tidak perlu mengadakan upacara. Karena senior Besaisi sudah tidak ada, maka posisi membesar akan kuserahkan kepada Laut Dolo. Jika nanti aku tidak di sini, kalian semua akan bertanggung jawab untuk menjaga Pulau Dewa Laut. Aku akan meninggalkan niat surgawiku di Aula Dewa Laut. Jika terjadi sesuatu di pulau ini, kalian bisa menghubungiku." Tang San memegang pinggang Xiao. Dengan sekejap, melesat terbang menuju tempat Chen Rensu. "Xiao, di masa depan, begitu kita menikah, aku akan pergi bersamamu kemanapun kamu mau." "Kah, kali ini aku benar-benar sudah merasa hampir menjadi istrimu." "Tentu saja, itu sudah diputuskan sejak pertama kali aku bertemu denganmu.
ketika kita masih berumur 6 tahun. Xiao terkikik. Aku masih ingat ketika kita pertama kali bertemu. Kamu dilemparkan olehku, sepertinya aku telah melemparkan dewa. Tang San menggaruk kepalanya. Aku masih muda saat itu, skill lembutmu begitu menakjubkan. Dilemparkan seseorang adalah cinta, mengalah adalah cinta, dimarahi adalah cinta. Kita hampir tiba di pantai. Kamu hanya perlu menonton dari jauh. Segera cahaya biru menyelimuti Xiao. Selama aku tidak mati, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mematahkan cahaya ini. Jangan bicara kematian, kamu adalah dewa. Benar. Aku dewa sekarang. Aku tidak khawatir. Bahkan jika kalian berdua dewa, kamu bukan tandingannya. Aku hanya ingin menjagamu agar kamu tidak terpikat olehnya. Aku ingat, dalam ingatannya, denganmu. Denganku apa? Tang San berbisik. Kah, kamu benar-benar busuk. Aku tidak mau membicarakan itu. Terlalu memalukan. Melihat wajah Xiao yang menawan, Tang San tidak bisa mencegah gelombang pasang cinta dan mencium Xiao dengan keras. Chen Rensu melayang tenang di udara. Meskipun Xiao ditutupi oleh cahaya biru, dia masih bisa melihat dengan jelas dari kejauhan. Tang San menundukkan kepalanya untuk mencium garis di pelukannya. Dia merasakan ada semacam perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam hatinya. Ya, itu adalah rasa cemburu.